Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir, Ketua Harian Dikrasda Kabupaten Sleman. Terima kasih. Hari ini saya menyampaikan kenapa ada Dikrasda gedung ini. Jadi gedung Dikrasda ini bermula dari suatu keinginan kita, pengurus Dikrasda waktu itu, ketua umumnya Ibu Hajah Kustini Purnomo yang sekarang menjadi Bupati Sleman. Beliau menginginkan bagaimana kita ini punya tempat pamer yang bisa menjadi jendelanya UMKM Sleman. Kenapa begitu? Karena kita pahami bersama bahwa untuk pergi ke pameran di Jakarta, di event-event besar seperti Inacraft, TIE, Jivina, Efek, itu memerlukan uang anggaran yang cukup besar. Sebenarnya anggaran di Sleman ini yang saat itu saya masih menjadi pengusaha dan masih menjadi ketua harian Dikrasda Sleman, terbatas hanya bisa untuk beli 3 stan kira-kira ya. 3 stan itu ya sekitar 40 meter sampai 50 itu udah gede. Dan ini tidak akan bisa menampung UMKM kita yang semakin berkembang. Yang sekarang sudah ada 60.000 UMKM. Nah, kami berpikir bahwa kita harus punya gedung yang representatif, yakni gedung yang bisa menampilkan produk-produk UMKM. Kemudian Ibu menugaskan saya untuk bagaimana mengkonsep dan mencarikan tempat. Kemudian kita cari tempat. Gedung ini dulu adalah gedung Pramuka. Kemudian gedung Pramuka kita minta matur Pak Bupati saat itu untuk kita minta fungsinya dirubah menjadi gedung Dikrasda ini. Kemudian gedung Pramuka berpindah tempat. Nah, dari situ kita berpikir, wah ini jalan nasional, ini bagus sekali gitu. Nasional, kemudian aksesnya bagus. Nah, kita berpikir ini menjadi jendela kita. Maka kemudian saya mengundang teman-teman, dalam hal ini teman-teman arsitek yang kapabel di bidangnya untuk mengonsepkan gambar. Kemudian sebelum kita setujui, kita presentasi ke depan ke Pak Bupati, Bu Bupati, kemudian ada Bapeda dan Bapeda terutama, dan yang punya duit kan BKD. Kita presentasi di situ. Gedung ini kita presentasikan ada 4 lantai. Lantai 1, karena ini tanahnya 2000 meter. 2000 meter, 1000 dibangun, 1000 untuk fasilitas parkir, basement, dan ada musola di bawah. Dan di lantai 2 ini, lantai 2 adalah lantai 1, karena basement itu yang satu tadi, ini untuk barang-barang berat yang lantai 1, Pak. Misalnya furniture, barang-barang yang berat, patung, dan seterusnya. Kemudian kita buat yang ramah difabel, penyandang disabilitas, yakni kita buat itu ramah difabel, jalannya keliling gitu, keliling mengelilingi ini di pinggirnya sampai ke lantai 4. Dan konsep ini kita ambil juga biar ramah dengan pengrajin, kalau bisa tetap terang, green ya, green. Maka banyak sirip-sirip itu, banyak ventilasi kita buat gitu. Kemudian semua orang kalau mau ke lantai 1, lantai 2, lantai 3 bisa lewat tangga, bisa lewat jalan tadi yang untuk difabel, kemudian bisa melihat produknya. Dan lantai 2 kita buat untuk ini ada batik, ada kerajinan tas dan seterusnya, dan ruang pengurus. Kemudian naik ke lantai 3. Lantai 3 ada showroom juga dan ada ruang pelatihan, kantor pelatihan UMKM, pelatihan program-program, pelatihan digital marketing. Kemudian lantai 4 kita punya rooftop yang kita nanti buat untuk para anak-anak muda yang startup, membuat kopi, membuat bisnis-bisnis yang bisa juga untuk kafe. Nah, alhamdulillah gedung ini terrealisasi dengan multi-years 2 tahun APBD 2 tahun, kemudian finishing. Setelah itu di awal 2000, di akhir ya 2019, 18-19 kita mulai jadi, mulai kita tata dan kita mulai buka gedung ini. Dan 2020 malah ini terjadi COVID, sehingga tidak maksimal, sehingga kita buat digital, semuanya serba digital lah, serba online begitu sampai 2020 2021. Nah, setelah itu aktif Pak untuk latihan-latihan para pelatihan.
Dan perlu saya jelaskan, latihan-latihan yang ada di gedung-gedung itu bisa dipakai siapa aja. Dari para UMKM, dari siapapun mau pelatihan-pelatihan. Karena gedung ini dibiayai oleh APBD, tentu saja kita tidak memungut biaya. Ada listrik, ada apa, ini ada subsidi pemerintah yang untuk para UMKM dan seterusnya. Tetapi UMKM kan harus laku, harus jualan. Nah, mereka itu kalau ada pelatihan-pelatihan, studi banding antar daerah itu ke sini, ya ada standarnya, kita suruh beli voucher. Jadi nyewanya itu beli voucher. Nah, voucher itu nanti ditukarkan untuk belanja di sini. Jadi nanti UMKM-nya dapat duit. Begitu. Jadi sampai sekarang karena ternyata yang pakai banyak, biar tidak usah ketua harian itu tanda tangan terus untuk menyetujui, maka dibuat kemarin di launching Sidik Kelola. Jadi bisa melewati online, para pengguna pemakai bisa melalui Sidik Kelola untuk memakai gedung ini, fasilitas gedung ini. Gitu. Karena saya ini terlahir dari UMKM, Pak. Kecil UMKM, dari pedagang asongan, buat jualan tas, buat tas di Bali, kemudian banting jatuh bangun gitu. Jadi saya memahami apa yang efektif hubungan antar pemerintah dan para UMKM-nya. Jadi pada saat saya mulai berusaha, terus saya ingin kan berhubungan dengan pemerintah, hubungannya dengan legal, dengan kita beri fasilitas gitu. Dan saya makanya gabung di Dekrasda, dan di sudut lain saya juga ikut aktif di Asosiasi Industri, Asmindo namanya. Yang sekarang sudah berapa periode ini sekarang saya menjadi wakil ketua umum Asosiasi Mebel Ekspor dan Kerajinan Indonesia di pusat. Nah, di situ kita memahami bahwa produk itu kalau mau laku harus produk yang marketable. Marketable-nya seperti apa? Gitu. Kan satu mau ekspor atau lokal. Jadi kalau lokal tentu saja ya harus ramah dengan masyarakat sekitarnya, ramah harganya, ramah barangnya, ramah produknya, sesuai dengan tren dari taste-nya para pembeli. Kalau ekspor juga harus tahu culture di negara tujuannya seperti apa, kemudian ramah harganya, ramah produknya, bahkan bahannya pun sekarang udah harus green gitu, ramah lingkungan. Nah, dari situ maka di Sleman, di Dekrasda Sleman, karena saya sudah 2-3 periode ini berada di situ di Dekrasda, dari saya sebagai sekretaris sampai akhirnya ketua harian saya selalu bersama dengan, karena ketuanya Bu Kusti Purnomo yang sekarang Ibu Bupati, yang dulu sebagai ketua umum Dekrasda, kita ditugasi Mas untuk membina para UMKM. Nah, UMKM itu dibina dari apa? Dari sekolah Jumat PKK. Diajari bagaimana menjadi pengrajin. Setelah bagus naik kelas, diajak pameran ke mal-mal. Setelah bagus lagi, nah dia kan terkurasi. Dia boleh diikutkan di pameran Taman Mini atau pameran daerah lain. Setelah bagus lagi, baru masuk di pasar ekspor, di Indocraft dan seterusnya. Nah, kembali kenapa di sini harus dikurasi? Pertanyaannya bagus, terima kasih. Kalau tidak dikurasi, bagaimana kita bisa memotivasi, memilih, menentukan produk itu naik kelas atau bagus bisa diterima di pasar? Maka di sini ada sistem kurasi. Nah, kurasi itu tentu pemerintah dalam hal ini Dinas Dispindaksar ya, itu kan memfasilitasi semua yang berhubungan dengan UMKM, pasarnya, produknya, pembinaannya. Nah, kebetulan karena saya berawal dari pengusaha, berada di Dewan Kerajinan Nasional, akhirnya di 2019 saya menjadi Dewan Beneran, Pak. Jadi anggota DPRD Kabupaten Sleman, ada di Komisi C, fraksi saya Partai Amanat Nasional. Nah, di situ kami memahami bagaimana sistem penganggaran. Sehingga gedung ini pemerintah harus hadir, wajib untuk apa? Kan ini termasuk murah, karena dengan merawat gedung ini sama dengan membuat pameran untuk skala yang terus-menerus. Maka kita kurasi, kita punya pengurus-pengurus yang memang ahli di bidangnya. Karena mereka pengurus yang ada di sini adalah eksporter-eksporter yang memang sudah mumpuni, mapan. Sehingga mereka kalau ada yang mau masuk dikurasi dulu, Pak.
kiri. Jadi kurasi. Ini pasar bisa ekspor enggak ini? Mebelnya cocok enggak? Stylenya bagaimana? Desainnya bagaimana? Ramah harganya tidak? Bahannya ini pakai apa namanya? Bisa didaur ulang atau tidak? Bisa enggak difungsikan kembali? Dan seterusnya kita cek di situ. Kalau itu produk makanan, bagaimana packingnya? Bagaimana halalnya? Bagaimana POM-nya dan seterusnya? Kita bantu itu, Pak. Karena pengusaha yang sudah masuk di sini, yang memang kelasnya sudah masuk produknya, akan kita bantu. Dibantu apa? Dibantu dari badan usahanya, mau CV, mau PT, mau UD, kita arahkan. Kemudian badan hukumnya. Setelah badan hukumnya, kemudian badan hukumnya hakinya, kemudian badan hukumnya pengesahan CV, PT atau apa gitu. Nah, ini yang kita ajarkan ke seluruh UMKM kita. Target Bupati adalah UMKM Sleman itu maju, cepat pulih, cepat bangkit bersama-sama. Maka slogan Sleman, Pak Bupati periode yang lalu, Pak Sri Purnomo, borong bareng produk Sleman. Kemudian dilanjutkan Bupati Dr. Anda Kusti Purnomo untuk bangkit bersama, cintai produk Sleman dan borong bareng kita lanjutkan. Gitu, borong bareng produk sendiri, produk Sleman, begitu. Jadi begini, ya ini kembali lagi karena saya itu juga pelaku, juga pengurus, juga sekarang menjadi anggota Dewan Jenderal Legislatif. Jadi kami memahami sepenuhnya bagaimana proses ini berjalan. Kami mulai dari bagaimana bekerja di perusahaan orang, perusahaan ekspor, menjadi eksportir, menjadi asongan. Ya, pedagang asongan sampai punya toko, sampai punya pabrik. Nah, kita akan membawa produk ini ke pasar ekspor. Kita selalu sampaikan ke seluruh UMKM kita. Pemerintah dalam hal ini yang kemarin anggarannya terbatas, kita akan minta anggarannya ditambah karena kami paham tidak seberapa anggaran yang diberikan pemerintah saat ini untuk UMKM yang jumlahnya 60.000 itu. Kalau dia mau berkembang besar ya harus dibina produknya, harus difasilitasi marketing, Pak, pasarnya. Nah, ini yang kita dorong bagaimana pemerintah harus menganggarkan anggaran yang memadai untuk pameran-pameran itu. Pertama itu. Jadi pemerintah dulu, Pak, hadir untuk membiayai, membuat orientasi pasar, kemudian penelitian pasar, intelijen pasar, sampai ke pamerannya, pameran yang tangible dan intangible, Pak, yang B2B ataupun B2C, bisa diraba maupun bisa dilihat. Nah, ini perlu biaya. Pertama itu sebagai legislatif kami mengusulkan untuk pengajuan anggaran itu. Yang kedua, tentu kita harus pahamkan dulu, Pak. Loh, apakah seluruh ekspor itu akan menjadi prospek? Karena pasar dalam negeri pun besar gitu. Jadi kita arahkan dulu. Kalau produk pasar dalam negerinya sudah bagus, kualitasnya bagus, memadai dan seterusnya, dan produk yang dia punya itu layak untuk dijual, karena kita kurasi itu untuk jual ekspor, baru kita dorong itu ikut di pasar internasional. Sebelum ke sana tentu kita mulai dari tes pasar dulu. Nah, ini pameran lembaga, pameran antar daerah. Kalau oke, kemudian kita kurasi lagi produk-produk yang bagus biar bisa tembus pasar ekspor. Sebelum kita ajak ke situ, kita kurasi produk dan pabriknya, workshopnya. Mampu tidak nanti kalau menerima order dari luar. Kalau memang sudah layak, mampu, nah kita ikutkan, Pak. Kita ikutkan di produk pameran ekspor. Ada di Inakraf, ada di Jivina, ada di IFEK, ada di pameran-pameran TIE yang bulan ini digelar oleh pemerintah gitu. Ya, targetnya pengennya nanti ya ke luar negeri itu kita punya anggaran juga, Pak, untuk pameran-pameran di luar negeri, di Prancis, di Amerika. Tapi dulu kan kita ada pameran Singapura, tapi Singapura sudah digeser pameran internasionalnya di Indonesia. Nah, ini karena pameran kalau mebel khususnya dan kerajinan itu sudah ada peta mebel pamerannya, Pak, ya. Tapi kalau yang produk-produk batik dan seterusnya itu nanti ke fashion. Jadi kita juruskan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, kira-kira.
Baik, jadi saat ini tentu kita harus menyadari bijaksana betul bahwa era digital ini kita harus sambut dan kita gunakan semaksimal mungkin. Banyak investor yang bakar uang, ya, marketplace dibangun. Saya selalu sampaikan bahwa ambil itu, pelajari itu, gunakan, kita ikut. Gitu. Kita ada di dalamnya. Tentu juga butuh waktu, butuh dia mau belajar. Maka kita ajari mereka bagaimana tentang seminar digital marketing, kemudian pelatihan digital marketing, sampai dari tingkat desa Karang Taruna kita ajari ben iso jualan lewat online. Karena jualan online ini kan sangat efisien. Bagaimana tidak kalau kita sudah bisa punya produknya bagus, fotonya bagus, video narasinya bagus, kemudian kita bisa menggunakan ini dengan baik, handphone ya, menggunakan handphone dengan baik, menggunakan media dengan baik, tentu sangat efisien. Kita tidak perlu sewa toko. Kenapa? Karena dengan sekali pencet orang melihat misalnya punya follower yang cukup banyak, tentu itu sekian persennya saja beli, kita sudah efisien gitu. Dan ini terbukti. Menurut saya digital marketing saat ini sangat dahsyat ya untuk kemajuannya. Karena kalau zaman saya dulu itu jualan konvensional itu Pak, saya mesti nunggu pameran ke pameran. Sekarang itu setiap detik, setiap jam kita bisa mengupload produk kita, bisa nek basa Jawane itu adang-adang embun. Kita bisa berharap ada yang nyantol gitu. Dan ini terjadi. Jadi saya sampaikan, please kalian harus membuat saluran market yang bagus, yakni seperti pipa lain, seperti pipa air minum yang ini sumber mata air, kita sambungkan pipa mengalir ke seluruh penjuru. Nah, itu marketing yang saya sampaikan ke seluruh UMKM dan dengan merealisasikan pelatihan digital, segala bentuk digital gitu. Target kita yang pertama, kita ingin bangkit lebih cepat, tumbuh bersama-sama lebih cepat sesuai tagline-nya pemerintah pusat. Caranya bagaimana? Caranya tentu era digital ini kita manfaatkan. Kami meminta nanti mengajukan kepada pemerintah untuk menganggarkan anggaran market. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Umum di Diklasda Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Sipurnomo MSI, juga mewakili Ketua Dewan Pembina kita, Ibu Bupati Sleman, Dr. Anda Hajah Kustini Sipurnomo. Dengan ini mengajak, menyampaikan, mengaturkan, bahkan memberikan informasi bahwa di Sleman kita di Jalan Magelang, tepatnya di pusat perkantoran di Sleman, kita punya gedung di Diklasda Kabupaten Sleman. Di gedung ini adalah tempat malnya UMKM. Malnya UMKM yang gedungnya sendiri di Diklasda sendiri nirlaba. Jadi seluruh penjualannya hanya untuk para UMKM itu sendiri. Nah, produk kami tentu produk yang sangat diunggulkan. Seluruh ragamnya dari mebel, batik, sampai produk-produk makanan, kerajinan, semua ada di sini dengan harga tentu harga yang langsung UMKM, bisa dibandingkan. Nah, kami mengajak seluruh warga Sleman khususnya, Yogyakarta, dan Indonesia pada umumnya, silahkan berkunjung di Diklasda Kabupaten Sleman, Jalan Magelang. Kita punya unggulan batik Parijoto Salak yang saya pakai ini, yang ini sudah viral dan semua orang mudah-mudahan sudah memiliki produk karya anak bangsa di Kabupaten Sleman ini. Kemudian kita juga punya boneka oleh-oleh Leksal dan ini namanya Salman, ya, Kangman dan Yusal. Nah, ini adalah boneka petani Salak Sleman, unggulan, dan mari kita dukung produk anak bangsa di Kabupaten Sleman. Kalau ke Yogyakarta tidaklah berada di Yogyakarta kalau belum datang ke Sleman. Sleman kota yang menjadi tujuan wisata, punya Merapi, punya pemandangan yang bagus-bagus, punya tujuan wisata yang bagus.
Kalau tidak datang ke Dekarnasda berarti belum datang ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan berkunjung, kami dengan senang hati akan menerima seluruh tamu, seluruh keluarga masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.